Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Selamat datang kembali di Instagram @getbeauty by Dr. Greg. Kali ini out of topic ya, bukan, kita tidak akan membahas mengenai skincare, tapi kita akan membahas sedikit mengenai money magnet ya, tentang suatu prinsip law of attraction yang ternyata secara keilmuan konsep loa ini sebenarnya juga termasuk pseudoscience gitu ya, seperti teman-teman sekalian ketahui bahwa saya seringkali membahas tentang pseudoscience ya. Oke, baik, terima kasih semua yang sudah bergabung. Semoga live kali ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Jadi topik hari ini yaitu money attraction ya, money magnet yang berujung pada kesia-siaan. Yang menjadi latar belakang kenapa saya utarakan live ini ya, topik ini, saya angkat topik ini karena banyak bisnis tipu-tipu ini di era pandemi. Banyak bisnis tipu-tipu. Itu kenapa sih, akarnya itu dari mana? Saya memberikan sedikit gambaran ya. Ada investasi bodong ya. Kemarin ada kasus tes antigen palsu ya, pakai kit yang bekas dicolok orang terus dipakai ke orang lain lagi, dan itu sangat berbahaya banget. Itu semua semata-mata demi uang ya nggak. Pelakunya tuh dia padahal mungkin sudah kaya ya, katanya punya 3-4 mobil, kemudian bangun lagi renov rumah sekian M begitu. Kemudian ada juga ijazah atau gelar abal-abal. Demi pencitraan, dia mau beli gelar pasca sarjana PhD dari internet cuma 6 bulan ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga award abal-abal, penghargaan abal-abal. Saya juga beberapa kali sudah dikirimi dari sejak tahun 2000 berapa tuh ya. Dikirimi, ayo ikut dokter kan dapat penghargaan begitu. Datang di hotel ini. Dan itu semua palsu ya. Mereka padahal nggak tahu siapa saya tuh bidang apa juga nggak tahu, malah dia tanya-tanya. Yang penting dokter kasih tahu aja kehebatan dokter apa begitu. Nanti kita kasih penghargaan. Nanti datang, dokter mau di kursi apa, VVIP, Platinum, Gold dan lain sebagainya itu ya. Datang ke hotel ini, acara event penghargaan seperti itu ya. Itu semua abal-abal, dan sekarang ini banyak banget ya. Bahkan kenalan-kenalan saya juga ada yang tertipu. Jadi dia bisnis ya, baru bisnis udah dikasih award gitu, karena memang itu atas permintaan sendiri begitu. Yang lain terapi abal-abal itu banyak ya. Jadi era pandemi ini berkembang bisnis baru. Dan yang paling saat ini saya cermati adalah bisnis kesehatan. Baik itu alat kesehatan ya. Kemudian terutama kesehatan preventif. Orang pada main suntik-suntikan. Vitamin, suplemen, megadose ya. Infus whitening, infus vitamin, infus imun booster. Nah, itu padahal menyalahi aturan, menyalahi konsep ilmu kedokteran ya. Jadi mereka demi uang menghalalkan segala cara, apa aja dijual begitu. Stem cell juga, perkembangan teknologi terbaru stem cell, tapi ngomongnya stem cell ya, tapi ternyata bisa dioles ya, kemudian bisa diminum ya. Kalau diminum, dioles itu bukan stem cell ya, karena stem cell sendiri itu adalah sel hidup, sel punca ya, sel yang pluripoten, yang mempunyai potensi untuk bisa berkembang, dan itu digunakan sebagai regenerative medicine untuk penyembuhan kasus-kasus penyakit degeneratif begitu. Dan itu masih dalam proses penelitian. Nah, tapi ini namanya juga bisnis ya, dijual lah stem cell, oles begitu ya, buat anti aging lah, buat mengencangkan lah, buat apa, padahal nggak mungkin isinya stem cell. Kapsul stem cell juga itu tipu-tipu ya, karena ya nggak mungkin itu sel hidup ya. Kemudian kalau diminum masuk ke pencernaan, kena asam lambung juga rusak, nggak ada fungsi stem cellnya. DNA juga semua itu tipu-tipu begitu, kapsul DNA. Oke.
Nah, sekarang kita akan membahas apa sih yang menjadi tolok ukur kesuksesan. Kita akan bahas ini ya. Jadi kita masuk ke topik apa yang menjadi tolok ukur kesuksesan. Jadi aset atau harta kekayaan boleh aja kita jadikan benchmark ya. Benchmark kesuksesan dalam sebuah usaha bisnis gitu. Namun untuk tolok ukur kesuksesan orang pribadi itu tidak bisa. Jadi untuk pribadi masing-masing memiliki tujuan dan nilai-nilai yang sudah ditetapkan, yang akan kita capai sesuai potensi dan bakat masing-masing. Begitu. Nah, kita akan lari sedikit bukan ke arah skincare atau pseudoscience ya, kita bahas tentang LOA. Udah tahu semua kan pasti LOA, Law of Attraction, untuk menjadi kaya dengan konsep money magnet. Nah, itu kalau di YouTube, di Instagram juga sering ada iklan-iklan, mau nggak jadi money magnet? Wah, jadi dengan konsentrasi pikiran saja, nanti uang berdatangan masuk ke kantong kamu, begitu. Jadi teknik-teknik psikologi untuk mencapai suatu tujuan itu sudah berkembang sejak zaman dulu kala. Jadi tahun 91 ya. 91 itu saya mengenal teori afirmasi dan creative visualization. Apa itu? Tahun 91 ya. Anda udah lahir belum? Oke, ya teman-teman sekalian, afirmasi itu memberikan pernyataan kepada diri sendiri. Saya kaya raya. Nanti kita akan betul-betul jadi kaya raya. Begitu. Itu teori afirmasi. Kemudian creative visualization, itu kita meng-create di imajinasi kita. Saya punya mobil Lamborghini, begitu. Wah, mobil sport mewah. Nanti dunia akan memberikan kepada kamu betul mobil Lamborghini, begitu. Kita create aja di dalam otak kita. Nah, itu teori afirmasi dan creative visualization. Kemudian ada juga neurolinguistic programming ya. Dan sekarang ini yang lagi booming, lagi ngetrend, law of attraction. Sebetulnya teori ini udah lama juga gitu. Dan saya baca konsep-konsep ini, law of attraction ini ternyata di dunia psikologis itu, ilmu psikologis termasuk ke dalam pseudoscience. Kenapa masuk dalam pseudoscience? Karena teori ini nggak benar dan tidak memberikan manfaat yang baik kepada kita semua. Banyak kacaunya, banyak, nanti saya akan bahas, saya akan berikan ilustrasi dan contoh-contohnya. Jadi tidak diakui sebagai ilmu yang benar begitu, tetapi sebagai pseudoscience ya. Jadi tidak terbukti benar. Oke, baik, terima kasih semua yang sudah hadir di live saya. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Kalau ada yang mau tanya silahkan, mau ngasih komentar juga silahkan. Oke, jadi Law of Attraction itu hanya merupakan bisnis seminar motivasi yang sensasional. Jadi dengan menjual hal-hal seperti itu, mereka dapat duit gitu. Tapi yang korbannya siapa ya? Korbannya pesertanya begitu. Dan konsep Law of Attraction ini bukan hanya disebarkan oleh motivator-motivator sekuler, tapi juga oleh tokoh agama begitu. Ya. Mau gerejanya rame ya, khotbahin tentang LOA, tentang money magnet. Jemaat pasti pada datang. Karena siapa sih yang nggak mau kaya dengan cuma creative visualization aja, dengan cuma berimajinasi aja, begitu. Ya kan? Oke. Jadi itu hanya jualan. Ya, saya mau kasih contoh nih, ada iklan. From zero to hero, hanya dalam 5 langkah. Dari office boy atau dari karyawan biasa bisa jadi crazy rich, katanya begitu. Ada kesaksian, ada testimoninya. Ikuti seminarnya kalau kamu mau tahu langkah-langkahnya. Seperti itu ya. Tergiur nggak? Tergiur begitu ya. Jadi seminarnya itu dijual mahal. Mungkin 12 juta cuma satu hari seminar gitu. Tapi kemudian dikasih diskon 90%. Ayo kamu yang nggak punya duit, saya kasih diskon 90% untuk pendaftaran hari ini saja. Jadi cuma 1,2 juta lo bayarnya dan kamu akan menjadi
oh, orang kaya akan menjadi crazy rich. Saya akan ubah hidup kamu. Mindset kamu akan saya ubah, katanya. Mindsetnya mau diubah. Lu sih mindsetnya orang miskin, makanya nggak kaya-kaya. Ikut seminar gue, nanti mindsetnya gue ubah, dan kamu akan jadi crazy rich, begitu katanya. Dengan uang, ya begitu ya. Nah, konsep ini memang konsep yang pseudoscience, saya bilang. Gitu, karena memang tidak benar, satu. Yang kedua, tidak memberi manfaat yang baik kepada orang yang menerima ajaran itu. Banyak tipu-tipunya ya, dan itu sangat miris sekali, bukan hanya terjadi di dunia sekuler tapi juga di agama ya. Tokoh-tokoh agama juga menggunakan prinsip ini untuk supaya apa? Umat jemaat itu bisa menjadi pengikut mereka. Begitu, kemarin ada kasus babi ngepet ya kan, bagaimanapun juga ya itu juga termasuk money magnet ya. Oke, saya lanjut ya. Ada pepatah atau statement yang mengatakan bahwa uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Ini statement juga ngawur ya. Statement yang ngawur. Ya, jadi antara yang pertama, uang bukan segalanya tetapi segalanya adalah uang, itu juga bertentangan. Statement ini sesungguhnya menggambarkan, pertama dia rendahkan dulu, kemudian dia tinggikan tuh uang. Mentuhankan uang. Statement yang mentuhankan uang. Dan ini adalah statement akar dari segala kejahatan. Akar dari KKN. Ya. Jadi ibaratnya ya, dengan uang segala sesuatu dimudahkan. Kalau kita menggunakan konsep ini atau mengajar konsep ini kepada anak-anak kita, anak buah, semua murid-murid kita ajarkan konsep ini, ya rusak bangsa ini. Begitu. Oke, ya. Jadi dengan konsep ini, money magnet ini, dengan uang segala sesuatu dimudahkan, ini merupakan akar dari kejahatan korupsi, dan nepotisme. Dan merupakan praktek pragmatisme yang menghalalkan segala cara. Jadi dengan konsep law of attraction, uang masuk ke kita, ke kantong kita, otomatis nanti alam bawah sadar kita akan menghalalkan segala cara yang disebut dengan praktek pragmatisme. Seperti itu. Mungkin motivator atau upline Anda pernah berkata, upline-nya kita bicara bisnis, misalnya MLM. Gimana kamu bisa menolong orang lain kalau kamu sendiri miskin, belum kaya? Ayo, kamu harus punya target sedekah, sumbangan sekian M, begitu. Nah, tertantang kan kamu kalau digituin kan? Mereka tuh menggunakan konsep itu tadi, money magnet dalam doa mereka, dalam itu law of attraction itu tadi. Ya Tuhan semesta alam, datangkanlah kekayaan dari segala penjuru supaya aku bisa memberi sumbangan. Wah, kelihatannya rohani banget. Bisa membangun rumah ibadah. Begitu. Jadi tampaknya sangat rohani dan sangat spiritual. Padahal itu akarnya tidak benar. Ya. Jadi kalau kita menghalalkan segala cara, duit banyak, kita sumbangan gede, tapi banyak orang terzolimi, banyak orang tersakiti, itu sama juga bohong, begitu. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan telah sama mereka ya, Tuhan telah dijadikan babu atau budak mereka. Pemikiran ini memiliki akar konsep yang salah tentunya, yang nggak benar. Oke, karena ukuran menjadi hambanya itu bukan seberapa besar uang atau kekayaan yang dapat kita sumbangkan. Ya, jadi kita masing-masing individu memiliki potensi dan karakteristik yang unik dan berbeda untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Tanpa uang atau kekayaan pun kita bisa bermanfaat bagi dunia ini. Ya, jadi tidak semua orang harus jadi bos, harus punya bisnis, ya. Terus kita merendahkan karyawan. Wah, itu salah besar. Ya, kalau semua jadi bos, siapa yang mau jadi karyawan, siapa yang mau jadi cleaning service? Begitu ya. Jadi pekerjaan office boy, karyawan, kuli bahkan itu bukan pekerjaan rendahan. Bukan juga tidak sukses. Banyak motivator bilang, kamu tuh cuma gitu-gitu aja.
jadi karyawan, kapan mau jadi bos, begitu. Jadi something wrong, ada salah pada diri kamu kalau kamu terus jadi karyawan, begitu. Nah, itu adalah konsep yang ngawur ya. Memang itu menjual mimpi, namanya juga motivator yang menjual bisnis, menjual mimpi. Dia supaya dapat duit, pasti dia harus ngomong seperti itu. Jadi tolok ukur yang benar adalah bagaimana hidup kita bisa memberikan manfaat. Jadi kita mengetahui benar-benar tujuan hidup kita, ya, bagaimana hidup kita bisa berarti, ya, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Konsep afirmasi money magnet yang sesat ini memang merubah pola pikir kita. Nah, ini yang harus dibenerin, akarnya dulu yang harus dibenerin, ya. Oke, baik. Saya ingin memberikan ilustrasi contoh kenapa konsep ini kalau dibiarkan begitu saja bisa membuat kita rusak, baik kejiwaan maupun kerangka berpikir kita. Ini sebuah contoh ya, cerita fiktif, tapi mungkin ada di kenyataan juga. Perubahan besar terjadi pada diri Tutut, ya, nama fiktif. Setelah dia ikut seminar money magnet oleh seorang motivator terkenal, sebuah konsep law of attraction yang diterapkan pada bidang finansial. Setiap bangun pagi, Tutut membuat afirmasi pada dirinya sendiri. Aku sudah kaya raya. Dia turun dari bednya, ya, dan seolah-olah dia sudah tinggal di penthouse, sebuah penthouse yang mewah banget, begitu. Dia memperagakan sedang membuka pintu mobil sportnya, Lamborghini ya misalnya. Terus dia naik mobilnya, ngebut. Betapa nikmat hidup ini. Dan dia katakan, datanglah kekayaan dari segala alam semesta untuk saya, untuk saya, untuk saya. Jadi Tutut benar-benar menerapkan apa yang diajarkan dalam seminar itu. Sampai Tutut bahkan berwisata ke planet Mars. Dia sampai di planet Mars. Tiba-tiba pintu pesawat luar angkasanya terbuka. Ada seorang dengan jubah putih. Ternyata dia adalah dokter spesialis jiwa, psikiater. Dia bicara sama si Tutut. Hei, Tut, obatnya minum. Ayo minum, kamu harus kembali ke dunia normal, katanya gitu. Siap, Kapten, kata Tutut sambil minum obatnya. Ternyata ini gambaran dari kondisi rumah sakit jiwa. Begitulah kira-kira. Ini memang contoh yang ekstrim, tapi mungkin saja terjadi. Banyak sekali istilahnya, mungkin iatrogenic mental disorder. Gangguan mental akibat salah konsep. Salah, baik itu dilakukan oleh motivator sekuler maupun tokoh agama. Jadi hidup kita harus purpose driven oleh talenta dan bakat yang sudah diberikan kepada kita. Ya, jadi uang itu hanyalah sekedar sarana. Jangan jadikan uang sebagai Tuhan kita. Begitu kira-kira. Kenapa banyak mungkin tokoh pemuka agama atau motivator itu yang ngomongnya gembar-gembor, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-harinya dia depresi dan stres. Umat juga begitu ya. Kebanyakan denger tentang loa, bukannya sukses, malah depresi, malah mengalami gangguan jiwa. Itu karena konsep yang salah. Itu pseudoscience. Makanya itu disebut pseudoscience. Sehingga saya tentang ini, begitu. Supaya kita semua tidak jadi korban, begitu. Tapi kita betul-betul menyadari itu tadi, fungsi hidup kita, tujuan hidup kita. Untuk jadi apa? Walaupun jadi biarawan, ya, atau mungkin jadi cleaning service, itu merupakan pekerjaan yang mulia. Bukan pekerjaan rendahan, bukan something wrong dengan kamu. Saya pernah ikut, ya saya ikut seminar-seminar itu banyak banget ya, mulai dari tahun 90-an. Dan saya pernah ikut seminar yang mahal juga. Ya memang namanya teori subordinasi. Sebagai motivator, dia harus membuat
pesertanya itu merasa bodoh, merasa ada something wrong, dan nanti saya yang akan betulkan, begitu. Jadi, wah, kenapa sih omset kamu kok cuma segitu-gitu aja? Pasti ada sesuatu yang salah dengan diri kamu. Ikuti seminar saya, ikuti workshop saya, begitu. Nah, itu namanya jualan, strategi jualan, ya. Oke, mungkin seperti itu saja yang ingin saya sampaikan. Memang topik ini agak sedikit berbeda dengan bisnis, ya. Bisnis saya sendiri, ukuran bisnis memang harus, tolok ukurnya memang harus cash flow, harus profit, ya. Tapi saya sendiri untuk pendekatan pribadi kepada rekan-rekan saya, reseller dan lain sebagainya, saya tidak pernah sampai sebegitunya yang bilang apa itu ya tadi, lo mau sampai kapan miskin, gitu. Lo mau sampai kapan jadi office boy? Nggak kasihan lo sama keluarga lo, begitu. Kan banyak upline yang mempush downline-nya seperti itu. Nggak bener kalau kayak begitu. Ya, jadi jangan menjadikan uang, kekayaan itu sebagai Tuhan. Oke, saya pikir cukup sekian ya. Ada tambahan lagi nggak? Ada yang mau komen atau bertanya? Ada Ika, Ade, Nurul, terima kasih yang sudah bergabung. Ada yang kelewatan nggak ya? Oke. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, ya. Tetap sesuai dengan panggilan kita, panggilan hidup kita. Lakukan yang terbaik, ya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa semuanya. Salam sukses.